Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik. Saudara, Kota Serang merupakan kota yang menawarkan perpaduan antara sejarah, budaya, dan juga modernitas. Nah, keramahan penduduknya, kuliner dan wisata yang beragam, hingga keindahan alamnya ini menjadikan Kota Serang menjadi destinasi yang tidak terlupakan. Kota yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2007 ini berkembang pesat menjadi kota perdagangan dan juga jasa yang bisa dilihat dari perkembangan pembangunan dan juga perekonomiannya. Dan kini Kota Serang pun semakin berbenah dengan beragam terobosan. Lantas apa saja terobosan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Serang? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hafsari hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya, saudara, sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV narasumber saya hari ini yang sangat spesial, datang dari Serang langsung, Bapak Wali Kota Serang, Bapak Budi Rustandi. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah saya baik. Wah, selalu baik ya kayaknya kalau melihat baik. Pak Budi yang begitu muda bersemangat begitu ya, Pak. Insya Allah ya. Wah, berarti ini belum genap setahun ya masa kepemimpinan Bapak sebagai Wali Kota Serang ya? Ya, tanggal 20 nanti baru genap 10 bulan. Baru genap 10 bulan, tapi sudah beragam inovasi dan terobosan nih seperti yang dilakukan. Pak, sebagai warga Banten juga nih, saya tahunya Serang itu sebagai kota transit sebelum ke Merak ataupun kota santri. Nah, terkait kota santri ini ada salah satu mungkin berita yang mengemuka nih mengenai revisi Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan atau PUK di Kota Serang. Boleh tahu nggak Pak, apa sih yang menjadi latar belakangnya? Oke, baik. Yang pertama adalah saya ketika dilantik ya, dilantik itu kan saya harus punya konsep. Saya nggak mau berlama-lama, di mana saya tahu bahwa jabatan saya ini hanya 5 tahun. Dan tentunya sudah banyak kepala daerah sebelum saya yang selalu di 5 tahun itu nggak kelihatan atau belum terlihat perubahannya. Lalu dengan pemikiran saya, pertama kali saya duduk di meja itu langsung gas ya, langsung run. Saya panggil seluruh PD dalam rangka untuk bagaimana kita harus bisa berkolaborasi, karena mereka juga kan dengan kepala daerah baru tentunya perlu penyesuaian kan dengan gaya-gaya saya. Nah, tentu pertama kenapa sih mesti yang Mbak tanyakan tadi Perda PUK ini perlu direvisi? Tentunya itu saya melakukannya gara-gara ketika saya ingin menata kota. Satu itu konsepnya, menata kota dulu. Lalu ada tempat hiburan malam yang liar, yang dari dulu nggak pernah bisa ditutup. Ya, dan saya melakukan hal itu. Dan baru saya mungkin wali kota yang menutup tempat hiburan. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa menutup permanen. Ya, karena ketika saya tutup, mereka dapat 2 hari buka lagi. Diulangi begitu, buka lagi. Karena mereka OSS-nya langsung ke pusat, bukan ke pemerintah Kota Serang. Artinya tidak ada efek jerah ya dari peraturan yang sebelumnya. Bahkan saya dengan Satpol PP melakukan penyelidikan terkait minuman keras ini, bagaimana sih kok bisa beredar banyak. Nah, akhirnya kita alhamdulillah bisa menangkap, bahkan ya menemukan 17.000 botol minuman keras ada di kontrakan yang seolah itu adalah kontrakan, ternyata itu gudang dalamnya miras. 17.000 botol. 17.000 botol. Wow. Kita bekerjasama dengan Polres Kota. Saya serahkan barangnya, ternyata itu hanya masuknya di piring, tindak pidana ringan. Lalu saya ambil langkah untuk ambil langkah untuk bagaimana ini agar kok saya wali kota kok kayaknya lemah banget ya kan. Setelah dicek aturannya bahwa di situ pidananya atau dendanya cuma 1 sampai 50 juta. Dan setelah kita cek lebih jauh, mengundang Kemenhukam,
terkait untuk konsultasi ini gimana sih saya agar bisa ini, ternyata dicek lagi ada peraturan lebih di atasnya. 2025 peraturan Menteri Perdagangan dan Menteri Ekonomi Kreatif, di mana itu dibolehkan di hotel, restoran, di pub dan lain-lain. Lalu secara undang-undang saya harus mengikuti dong, ternyata perdagangan daerah ini nggak bisa ditegakkan lagi nih. Saya sudah menegakkan tapi selalu tumpul gitu. Lalu atas arahan dari Kemenkumham segera masukkan muatan lokal dari saya, yang mana memang harus ini direvisi dari denda 5,1 miliar agar bisa vonis hukumannya besar kalau apabila mereka tidak bisa membayar. Karena kemarin cuma cukup bayar 1 juta ya selesai. Ya, itu yang bikin buat saya pengusaha sih kayaknya efeknya nggak gitu signifikan ya Pak ya. Yang bikin saya apa ya, harga diri saya lah seorang wali kota mungkin ditertawakan oleh mereka para pengusahanya ya. Ya lalu setelah itu kita bahas nih dengan aktivis, akademisi, para alim ulama untuk bagaimana bisa mencerna dan mengkaji. Ini wali kota inginnya melarang nih, bagaimana caranya? Silakan dibahas. Karena kita hidup di negara hukum, berarti kita harus melawannya dengan hukum dong. Nah, nggak mungkin kalau ngikutin hati nih. Kalau kita tidak hidup dalam negara yang berhukum, saya bakar aja tempat hiburan udah selesai. Nah, tapi kan nggak gitu, itu akan berdampak terhadap diri saya. Yang namanya dari hukum ya pasti kita lawannya dengan atau secara hukum juga. Betul. Nah itu yang akan kita kerjakan. Kan nggak bisa kita di negara ini Indonesia kita pakai karena nggak bisa tutup kita bakar, kalau nggak bisa gini kita buat sesuatu yang negatif gitu kan. Malah itu akan berdampak kepada badan saya. Betul. Tapi ini juga menjadi isu yang menjadi perhatian saat ini ya. Kita kan harus mengedukasi masyarakat. Betul sekali. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang termakan hoax. Yang menjadi masalah adalah seolah saya melegalkan, padahal saya inginnya melarang gitu loh, ya kan? Tapi dengan kekuatan hukum yang ada, perda yang ada ini berarti sudah tidak berkesesuaian dengan di atasnya. Sedangkan kita perda ini nggak boleh bertentangan di atasnya. Bisanya hanya disesuaikan. Dengan cara apa? Membatasi semua. Oke. Lalu ada pendapat isu yang tersebar bahwa wali kota ingin melegalkan demi pendapatan. Itu yang salah banget itu. Kalau pendapatan tanpa ada peraturan yang saya revisi, itu saya bisa ambil. Karena ada di nomenklatur di APBD dari Kemendagri itu, apapun yang jenis usaha yang menghasilkan itu wajib diambil pajaknya, ada izin ataupun tidak ada izin. Bila mana yang tidak berizin untuk diarahkan berizin. Nah artinya negara ini memberi kebebasan untuk mengambil pendapatan, tapi kita batasi dengan muatan. Tapi saya tetap melarang kepada badan pendapatan daerah untuk tidak mengambil. Karena kalau itu diambil tanpa ada sanksi yang jelas, itu sama dengan merendahkan saya, betul ya. Soalnya mereka, oh iya disetujui sama wali kota, saya nggak mau gitu loh, saya masih tahan itu. Saya tegakkan dulu agar mereka ada efek jeraknya gitu loh. Sampai tukang jamu yang jualan liar itu saya bisa habisin gitu loh, agar mereka tidak ini, karena dampaknya itu kepada anak muda kita. Betul. Khususnya warga Kota Serang, anak-anak muda tawuran, geng motor, angka kejahatan naik, itu adalah pemicunya minuman keras. Apakah terpikir ke sana? Kan mungkin sebagian mungkin seperti apa pemikirannya, saya juga bingung. Ini saya cara mencegahnya seperti ini ya Pak ya? Iya mencegahnya, saya sih sebagai kepala daerah kalau misalkan revisi ini ditolak, ya berarti dosanya di mereka bukan saya. Yang penting saya sudah melakukan sudah upaya. Baik ya. Ya niatnya saya sebagai kepala daerah melindungi warga saya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama saya. Ya tentunya saya upaya dengan mengikuti aturan negara Indonesia, karena kita tinggal di sini gitu loh. Dan memang ya kan? banyak kontroversi yang masih mungkin didengar ya dan juga dirasakan oleh masyarakat. Mungkin salah satunya memang untuk ini ya Pak, terkait efisiensi anggaran dan juga penarikan dana transfer pusat. Nah, bagaimana strategi pembangunannya? Tapi nanti kita akan obrolin lagi usai jeda berikut, tetap di Bincang Kita. Tempat di mana
kita akan menemukan banyak akan warisan, sejarah, tempat letaknya pusat peradaban Kesultanan Banten. Dikenal dengan warisan sejarah Kesultanan Banten. Yang pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, Kota Serang. Tempat di mana kita akan menemukan banyak akan warisan, sejarah, tempat letaknya pusat peradaban Kesultanan Banten. Dikenal dengan warisan sejarah Kesultanan Banten. Yang pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, Kota Serang. Anda masih menyaksikan Bincang Kita, Saudara, dan kita masih ditemani oleh Wali Kota Serang, bersama Wali Kota Serang Bapak Budi Rustadi. Pak Rustadi, tadi kan kita sempat membahas ya bagaimana ini kita mungkin harus bertahan semuanya di tengah efisiensi anggaran. Betul. Dan mungkin daerah-daerah harus lebih berjuang lagi nih di tengah penarikan dana transfer pusat. Nah, lantas bagaimana ini mempengaruhi dan bagaimana Bapak memperjuangkan arah pembangunan Kota Serang? Oke, baik. Jadi gini, ketika ada pemotongan transfer daerah dari pusat, tentunya kita kan nggak boleh seolah-olah tidak ada pembangunan. Saya prinsipnya nggak gitu. Artinya ini sebenarnya Pak Prabowo ini mengajarkan untuk kepala daerah ini untuk bisa berinovasi. Bagaimana meningkatkan PAD atau pendapatan dari sektor yang lain, potensi-potensinya. Nah itu kami lakukan, alhamdulillah, dengan semua kekompakan OPD saya, mereka bekerja dengan ikuti instruksi saya sampai saya turun tangan, alhamdulillah kita bisa menaikkan PAD di 2026 itu 29 lebih. Nah, jadi tetap kita bisa membangun. Cuman berbedanya di era pemerintahan saya, pembangunannya akan lebih kelihatan karena program anggaran yang sering digunakan untuk seremonial ini saya habisin semua. Saya pangkas. Jadi semua larinya kepada kebutuhan masyarakat, kebutuhan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Nah ini kita sambil kita mencoba-coba mencari anggaran ke pusat juga, lobby-lobby juga terkait tambahan dana DBH dan lain-lain. Yang mana ini ketika kita ingin membangun ini sudah begitu merata ke seluruh masyarakat yang berkeadilan gitu loh. Artinya Kota Serang ketika kita ada mengalami atau menghadapi tantangan seperti ini tetap tidak akan menyerah, dan tentunya ke depan Kota Serang akan ada banyak pembangunan baik dari APBD, baik dari CSR. Jadi semua berkolaborasi baik swasta ataupun pemerintah bersama-sama membahu-membahu untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Artinya bukan ada pemotongan anggaran, hanya mungkin perubahan prioritas saja begitu ya, untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Potongannya ada memang. Cuma kita naikkan lagi PAD-nya. Tentunya ini sudah lolos evaluasi, hari ini evaluasi dengan para OPD saya. Dan alhamdulillah kita sama seperti kayak tidak ada pemotongan. Karena semua arah anggaran ini tepat sasaran kepada infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang mana ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Gitu. Saya mau bertanya tentang pengangguran yang ternyata masih menjadi tantangan besar ya di Kota Serang. Tapi sebetulnya apa penyebab utamanya di generasi muda Serang? Yang pertama adalah penyebab utama tentunya pengangguran ini berdampak akibat dari banyaknya orang yang putus sekolah.
Satu aja dulu itu. Yang kedua, ketika anak sekolah lulus hari ini, itu mereka belum tentu bekerja. Jadi tiap tahun 18 tahun Kota Serang berdiri menciptakan penganggurannya tinggi. Oke, karena tidak adanya investasi. Karena tidak ada investasi. Ya, semua investasinya kecil. Jadi yang keluar sekolah, lapangan pekerjaan tidak bisa nampung, hingga akhirnya jadi pengangguran. Nah ini upaya-upaya kita, saya dengan Pak Agis itu bekerja sama dalam rangka untuk saling mereka, Pak Agis SDM, aku terkait fisik, ya infrastruktur dan lain-lain. Nah tentunya ini perlu kerjasama yang baik, di mana saya bisa memberikan kenyamanan, memberikan pelindungan, kemudahan terkait perizinan agar banyak yang berinvestasi. Alhamdulillah hari ini Kota Serang udah lumayan ya. Saya sampai ke presentasi di China, di Hangzhou ya kan, dimana ini kan perdana, baru pertama kali wali kota berbicara di hadapan seluruh wali kota sedunia malah. Alhamdulillah kita bisa di sana ada investasi industri besar, yang mana ini harapan besar saya bisa menyerap di angka di atas 50.000 untuk pertama nih. Nah karena kan kita lihat ya anak-anak sekolah kita ini seperti pupus harapan, orang tuanya juga sekolah juga, kata anak yang nggak punya ujung-ujungnya nganggur, malah mereka bekerja. Makanya kita segala sesuatunya kita support semuanya dalam rangka agar untuk mempersiapkan ketika saya sambil menata kota sambil juga persiapan investasi masuk, lalu persiapan juga dengan untuk meningkatkan SDM-nya. Saya udah MOU dengan BLK di Kota Serang yang mana ini milik provinsi dan menjadi BLK yang terbaik di Indonesia. Nah, kita udah MOU kemarin. Jadi ini semua saya putar otak semua. Jadi agar masyarakat kalau sudah mereka punya uang, pasti kan masuknya kepada sejahtera. Tentunya kalau sejahtera bahagia hatinya. Oke, tinggal menata kota untuk agar terlihat maju. Nah, berarti ketemu nih program saya dan Pak Agis menjadikan Kota Serang yang maju, bahagia dan sejahtera warganya. Amin. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong tentang ulang tahun Kota Serang yang tahun ini mencapai usia 18 ya. Ini kalau manusia nih istilahnya udah remaja nih. Nah, ini ada yang tema yang diusung yang cukup menarik, yaitu tema Serang Kreatif, Serang Berbudi. Nah, untuk mewujudkan tema ini, apa yang akan dilakukan dan kolaborasi apa yang akan dilakukan ke depannya? Ya tentunya kita tetap ya, yang pertama adalah yang namanya tadinya kota ini belum terlihat, sekarang sudah terlihat, bahkan sudah terkenal di luar. Dan tentunya yang pertama kami lakukan adalah mengedukasi masyarakat, itu yang terpenting, merubah pola, ya pola pemikiran dan lain-lain. Saya nggak mau Kota Serang ini menjadi kota mati. Betul ya? Betul. Kalau transit masih mending, perlintasan masih mending. Kalau kota mati udah parah itu. Artinya apa? Ya. Berarti saya harus merubah konsepnya, bahwa masyarakat ini harus terbuka agar banyak investasi, agar hidup pertumbuhan ekonominya. Oke? Makanya saya selalu bilang kepada masyarakat, ayo bersama-sama dengan saya, membantu saya mengedukasi masyarakat. Ya. Mungkin ada orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, yang hanya kepentingan sesaat dan perut sendiri tanpa memikirkan masa depan anak cucunya. Nah itu yang bikin gaduh gitu loh. Dan saya tetap menjadi garda terdepan untuk merubah pemikiran Kota Serang ini menjadi ibu kota yang sesungguhnya. Dalam rangka mempersiapkan ketika pasal ibu kota sudah diresmikan. Ibu kota ada juga kota transit yang nyaman begitu ya. Nah, supaya nyaman yang singgah sekarang belum transit Ibu. Sekarang masih perlintasan. Harapan besarnya menjadi kota transit. Kalau transit orang pasti sudah belanja dong. Ada perputaran pertumbuhan ekonomi. Makanya di Kota Serang ini saya pancing. Dulu event hanya 3, saya bikin sekarang 10. Baik dari pemerintah ataupun yang swasta. Agar hidup nih UMKM-nya, perekonomiannya, bahkan kalau kita bisa lihat yang banyak event tuh di Kota Serang. Nah tanggal 26 nanti kita launching pasar Royal Baru. Royal Baru ini, Bu, ya aku ceritain. Dari tahun 90 itu tidak ada yang pernah bisa memindahkan pedagang liar yang ada di jalan. Oke, dengan wali kota yang berumur 10 bulan menjabat, itu alhamdulillah saya bisa menyelesaikan permasalahan Royal. Dan insya Allah akan saya buat seperti Braga yang di Bandung atau yang di Malioboro. Di mana ini pemikiran saya bahwa ini ada yang tidak adil nih. Yang punya toko dia usahanya mati, yang
yang pedagang liar di jalanan, yang dengan mereka bisa berdiri itu dengan pungli, oknum pungli, bisa hidup, itu kan nggak adil kan? Hingga akhirnya saya kembalikan kepada tempatnya. Kalian jualan jangan di jalan, jualannya di sini, sesuai dengan aturan. Nah, saya bikin ramai juga untuk perpindahan mereka, alhamdulillah ramai juga. Yang dulunya, mohon maaf, Pandean itu tempat yang tanda kutip. Wah, sekarang udah terang, udah ramai, udah para UMKM, para pedagang udah ramai lah di situ. Nah, itu konsep perubahannya. Nanti insya Allah sampai ke pasar lama. Dan kita bekerjasama dengan beberapa pihak swasta untuk memberikan CSR, membangun juga. Jadi nggak harus mengandalkan APBD. Nah, untuk menjadi kota transit harusnya kan membuat nyaman semua orang yang singgah begitu ya. Terkait kebersihan lingkungan, ini apa saja yang sudah dilakukan Pak? Kan ada juga lomba kapung resik dan aman ya. Ini target pencapaiannya gimana? Nah, nanti kita akan bahas selengkapnya, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi obrolannya. Apa saja yang Bapak akan lakukan supaya Serang ini menjadi kota transit yang membuat nyaman orang-orang yang singgah di kotanya. Sesaat lagi, tetap di Bincang Kita. Oke. Tempat di mana kita akan menemukan banyak akan warisan, sejarah, tempat letaknya pusat peradaban Kesultanan Banten. Dikenal dengan warisan sejarah Kesultanan Banten. Yang pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, Kota Serang. Tempat di mana kita akan menemukan banyak akan warisan, sejarah, tempat letaknya pusat peradaban Kesultanan Banten. Dikenal dengan warisan sejarah Kesultanan Banten. Yang pernah menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara, Kota Serang. Anda masih menyaksikan Bincang Kita Saudara dan masih melanjutkan obrolan kami mengenai Kota Serang berbudi bersama Wali Kota Serang Bapak Budi Rustandi. Ya. Pak, tadi kita sudah bahas bahwa Kota Serang inginnya sih menjadi kota transit yang bersih, nyaman, dan ini kan kaitannya sangat erat ya untuk mengundang investor-investor yang masuk. Tapi dengar-dengar Kota Serang akan mendapat transfer sampah nih dari daerah lain. Bagaimana responnya? Baik, jadi gini. Itu adalah arahan dari pusat yang mana Danantara akan masuk nih. Kan nggak semua daerah dapat investasi dari Danantara. Yang mana ini mereka akan menginvestasikan 5,7 triliun. Di mana pengelolaan sampah waste to energy. Nah, jadi sampah jadi listrik ya. Listrik. Nah, ini kan kesempatan baik nih. Cuman lagi-lagi kita punya kekurangan adalah sampah kita kurang. Nah, makanya diwajibkan untuk bekerja sama dengan daerah lain kalau itu perintah pusat. Nah, tinggal kita kelola. Jadi nanti kalau Danantara sudah investasi, kita persiapkan persyaratannya di tahun 2026, penambahan lokasi dengan kita akan beli tanah lagi. Ketika persyaratan itu sudah, dukungan dari Pak Gubernur Pak Andesoni, lalu Danantara ntar masuk ke situ. Tugas Kota Serang hanya buang ke situ habis, itu habis. Nah, itu bahkan diberikan kemudahan ya, tentu mengajarkan dari program
kampung Aman Lan Resik itu, di mana itu juga sambil kita mengedukasi. Kalau sekarang kan dari dulu cuman satu kelurahan satu. Nah, tahun depan saya arahkan untuk per kelurahan 3, berarti hampir 200 lebih, agar ini bisa merata nih. Yang belum yang mana, sambil kita pilih-pilih, yang udah jangan diikutkan, yang belum, nah agar program itu bisa merata, yang sampah dipilah-pilah sesuai dengan programnya Pak Agis. Oke, karena memang supaya ada investor yang masuk lebih banyak begitu. Nah, tapi terkait investasi sendiri di Kota Serang sebenarnya seperti apa gambarannya saat ini dan tantangannya apa, bagaimana untuk lagi-lagi solusinya gitu. Lagi-lagi kalau untuk investasi tantangannya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar tidak termakan hoax. Tentunya kebijakan wali kota itu yang terbaik untuk masyarakat karena ada kajiannya, ya, di mana pentingnya investasi agar mengurangi angka pengangguran, agar pertumbuhan ekonominya bisa naik, agar kita tidak harus membangun tanpa APBD. Nah, itu kunci pentingnya investasi. Satunya industri, perdagangan dan jasa, perhotelan dan lain-lain. Ini harus didukung karena kita ibu kota. Nah, untuk menciptakan itu berarti saya harus menata kotanya dulu agar tidak rapi, nyaman, nggak semeraut dan lain-lain. Termasuk pasar rawa juga kita lagi rapikan ini. Dan insya Allah tahun depan itu kita akan ambil alih agar bisa mendapatkan pendapatan yang baru. Jadi tidak di tangan ketiga lagi. Yang mana ini problem yang sudah lama, di mana itu belum pemerintah tidak pernah bisa ambil pasar tersebut. Nah, di era saya, insya Allah pasar tersebut akan saya ambil alih. Oke, luar biasa, banyak sekali ternyata yang sudah dilakukan selama hampir 10 bulan termasuk pertama bangunan menjabat, liar Bangli di perairan, di aliran sungai. Itu alhamdulillah, saya baru 3 bulan menjabat, makanya rame kan. Ada yang demo, ada yang ini. Ya ujung-ujungnya mereka ditunggangi gitu loh. Tapi mungkin adakah pesan atau harapan yang ingin Pak Budi sampaikan gitu ke depannya untuk Kota Serang? Harapan saya untuk Kota Serang ya, harapan saya bisa bersama-sama dengan saya untuk bahu-membahu membangun kota menjadi ibu kota sesungguhnya, yang mana ini perlu peran serta dari seluruh masyarakat Kota Serang untuk kompak dengan saya, saling mengedukasi ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Serang. Harapan besar saya ini, karena untuk menuju kepada yang penataan kota, kita siapkan dulu pondasinya nih, jangan sampai kaget nantinya. Sedikit kita melakukan perubahan, gorengan, lalu pembuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seolah-olah tanpa ada penjelasan yang jelas atau tanpa tabayun dulu sudah melakukan hal yang memang ini menggiring opini yang tidak baik, padahal itu sungguhnya baik. Contoh kayak Perda PUK, menggiringnya kan tidak baik, padahal itu yang terbaik. Karena kita hidup di negara hukum. Bahkan program Serang Mengaji ini sudah saya jalankan. Kemarin saya launching. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan ketakwaan anak-anak kita, meningkatkan adabnya sebelum mereka belajar, kita arahkan untuk mengaji dulu. Nah, itu kita ininya. Nah, dan mudah-mudahan doa saya untuk Kota Serang ke depan, Kota Serang ini adalah jujur aja kelahiran saya. Doa saya untuk Kota Serang adalah semoga menjadi ibu kota tanpa meninggalkan santrinya. Gitu. Luar biasa. Niat baiknya semoga bisa terwujud melalui seluruh program-programnya. Terima kasih Wali Kota Serang Bapak Budi Rustandi sudah hadir berbincang-bincang dengan Kompas TV pada hari ini. Baik saudara, tidak terasa sudah 30 menit perbincangan kita hari ini. Semoga dialog kita hari ini bisa membawa manfaat dan semoga di hari ulang tahunnya ke-18 tahun ini Kota Serang bisa menjadi kota yang berbudaya dan juga berbudi pekerti luhur. Saya Gita Hapsari pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Anda